Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabb yang terus memberikan kepada kita kenikmatan, anugerah dan rahmat serta hidayah. Dan ini merupakan perkara yang kita cari, perkara yang kita pinta, dan perkara yang kita harapkan dalam hidup ini. Kalaulah bukan karena rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita tidak akan mungkin dimudahkan untuk melakukan amal-amal yang saleh. Karena sesungguhnya seseorang tidak akan mungkin melakukan amal yang baik kecuali atas dasar taufik dari Allah. Dan seseorang tidak akan mungkin dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan dimudahkannya dia untuk melakukan amal yang saleh. Seseorang dia tidak akan masuk surga dengan amalnya, tapi yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga adalah dengan sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang amalan yang dengan amalan ini aku dapat masuk ke dalam surganya Allah dan dapat dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau memberikan komentar tentang hadis ini, maka beliau mengatakan seseorang hendaknya dia mengambil sebab agar dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Yaitu amal soleh itu sendiri. Karena dengan amal soleh seseorang akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwati fillah, semoga duduknya kita di majelis ilmu di malam hari ini menjadi penyebab yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala selain dari amal-amal soleh yang lainnya. Allahumma amin. Pada malam hari ini ana bawakan sebuah kitab, yaitu Kitabul Adab. Kitab yaitu yang berbicara tentang adab-adab, yang ditulis oleh Syekh Fuad Abdul Aziz Asy-Syalhub hafizahullahu taala. Adapun tema yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini yaitu adabu iyadatul marid, yaitu adab dalam menjenguk orang yang sedang sakit. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Tidak ada satupun dalam hidup ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kami benar-benar akan menguji manusia itu bisyai'in minal khauf, yaitu dengan rasa takut yang sedikit, yang kecil. Ikhwati fillah, kelaparan yang kita rasakan, rasa takut yang sedang kita rasakan, sakit yang sedang dirasakan oleh seseorang, itu hanya sedikit saja dari bagian musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Kalau kita mau bicara dengan jujur, coba lihat kondisi kita. Kita lebih banyak beradanya daripada kekurangannya. Kita lebih sering kenyangnya daripada laparnya. Kita lebih lama sehatnya daripada sakitnya. Kita lebih sering senangnya daripada susahnya.
Hal ini menunjukkan bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba itu ujian melainkan hanya sedikit saja. Maka di ayat ini Allah menyebutkan wala nabluwannakum bisyai'in. Syai'in itu sesuatu yang sifatnya kecil. Syai'in itu sesuatu yang sifatnya sedikit. Tidaklah berlalu musibah melainkan setelah musibah itu pasti ada kebahagiaan. Tidaklah berlalu masa sakit melainkan setelah masa sakit itu ada masa sehat. Dan kefakiran tidak akan mungkin menetap pada diri seseorang melainkan setelahnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kekayaan yang dengannya dia mencukupi kehidupannya. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Maka kaitan dengan masalah sakit ini yang berkaitan dengan adab dalam menjenguk orang yang sakit, ada banyak hal yang mungkin kita belum pahami. Di antaranya mungkin keutamaan di dalam menjenguk orang yang sakit. Apakah boleh orang musyrik atau orang kafir itu dijenguk ketika dia sakit? Ya? Apakah boleh orang kafir itu diziarahi apa istilahnya diikuti mayatnya, jenazahnya setelah dia meninggal dunia? Apakah boleh wanita itu menjenguk laki-laki yang bukan mahramnya atau sebaliknya? Apa saja yang harus dilakukan oleh orang yang menjenguk orang yang sakit? Apa yang harus dia baca? Di posisi mana dia harus duduk? Kapan waktu dia harus mengunjungi orang yang sakit? Ini banyak sekali adab-adab yang belum kita pahami. Maka oleh karena itu, saya kira pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat penting sekali bagi kita semuanya. Karena sesungguhnya orang yang sakit di tengah-tengah kita begitulah banyak. Mungkin diri kita, mungkin keluarga kita, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin saudara kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit-penyakit kita, menyembuhkan penyakit orang tua kita, menyembuhkan penyakit keluarga kita, dan menyembuhkan penyakitnya seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Baik. Yang pertama, yang berkaitan dengan keutamaan mengunjungi orang yang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'." Rawahu Muslim. Barang siapa yang mengunjungi orang yang sedang sakit, maka dia senantiasa berada di dalam kebun surga sampai dia pulang ke rumahnya. Orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka sesungguhnya dia senantiasa berada di bawah apa istilahnya? Buah-buah surga yang begitu banyak, yang begitu lebat sampai dia pulang ke rumahnya. Lalu para ulama di sini memberikan komentar kaitan dengan khurfatul jannah, petikan-petikan surga, artinya buah-buahan surga. Hal ini menunjukkan betapa banyaknya pahala orang yang mengunjungi saudaranya yang sakit, sebagaimana lebatnya buah yang ada di dalam surga. Ikhwati fillah. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada hambanya di hari kiamat, Ama alimta ya ibna Adam maradtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku sakit sementara kalian tidak menjengukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Qal, maka hambanya mengatakan, ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, bagaimana cara kami mengunjungimu sementara engkau adalah Tuhannya, Rabbnya semesta alam? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu? Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya ada seorang hambaku yang sedang sakit, lalu mengapa engkau tidak mengunjunginya? Ada hambanya Allah Subhanahu wa taala yang sedang sakit, lalu mengapa engkau tidak mengunjunginya? Lalu Allah mengatakan, Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu. Perlu engkau ketahui wahai hambaku, bahwasanya seandainya engkau menjenguk saudaramu yang sedang sakit, maka tentunya engkau akan mendapati diriku di hadapannya, di sisi orang yang sakit tersebut. Artinya apa, ikhwati fillah? Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Allah taala akan memberikan rahmat kepada kita semuanya. Ini kaitan dengan keutamaan mengunjungi orang yang sakit. Kemudian di hadis yang lain,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata akhahul muslima aidan." Barang siapa yang mengunjungi saudaranya muslim yang sedang sakit, masya fi khirafatil jannati hatta yajlisa, maka dia senantiasa dari rumahnya ketika dia pergi ke rumah saudaranya yang sedang sakit, maka dia senantiasa berjalan di taman-taman atau kebun-kebun surga. Antum keluar dari rumah antum, niatnya tidak lain kecuali hanya untuk mengunjungi saudara kita yang sedang sakit, maka jalan-jalan yang sedang kita lalui itu seakan-akan itu adalah kebun-kebun surga. Fa idza jalasa ghamarathu rahmah. Ketika dia duduk di sisi orang yang sedang sakit, maka Allah akan menaunginya dengan rahmat. Fa in kana gudwatan shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsiya. Apabila dia mengunjungi saudaranya yang sakit di pagi hari, maka akan ada 70.000 malaikat yang akan berselawat kepada dirinya untuk dirinya sampai sore hari. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, lalu apa sih maksud dari selawatnya para malaikat untuk manusia? Solawatnya para malaikat untuk manusia adalah para malaikat memohonkan ampunan kepada Allah untuk hamba tersebut agar Allah mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Ini solawatnya para malaikat untuk manusia. Bayangkan Pak, para malaikat yaitu makhluk yang paling mulia, yang mana kerjaannya hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah melakukan kemaksiatan. 70.000 malaikat mendoakan seorang ketika dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Di pagi hari dia jenguk, sampai sore hari didoakan oleh 70.000 malaikat. Sebaliknya, ketika dia mengunjungi saudaranya di sore hari, maka akan ada 70.000 malaikat pula yang akan berselawat untuknya sampai pagi hari. Subhanallah. Ini menunjukkan kemuliaan orang-orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Kemudian yang kedua, iyadatus sibyan, yaitu menjenguk anak-anak kecil yang sedang sakit. Sebagaimana syariat ini menganjurkan bagi para laki-laki dewasa untuk menjenguk saudaranya sesama dewasa, maka kebaikan ini tidak terbatas hanya kepada sesama usia saja, bahkan kepada anak kecil sekalipun syariat ini mengatur. Dan keutamaannya sama seperti keutamaan ketika kita menjenguk saudara kita yang lain. Nabi SAW disebutkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, anna ibnatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ursilat ilaihi wa huwa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sa'dun wa Ubay. Nahsibu anna ibnati qad hudirat fashhadna fa ursila ilaiha assalam wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa ma u'tiya wa kullu shay'in indahu musamma faltahtasib wal tasbir. Ini ikhwati fillah, kaitan dengan putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia. Bagaimana di antara doa di sini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ini sebuah bacaan atau doa ketika kita menghadiri tempat orang yang meninggal dunia. Ada saudara kita, mungkin meninggal ibunya atau bapaknya atau saudaranya atau istrinya. Di antara doa yang dianjurkan ketika pergi, apa istilahnya? Ya, melayat. Ya. Pada saat posisi mayat masih ada di rumahnya. Ya. Ketika kita mengunjungi atau melayat, ada doa yang sangat dianjurkan bagi kita untuk dibaca di hadapan keluarganya yang sedang berkabung. Apa bunyi doanya? Doanya adalah inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya milik Allah apa yang sudah diambil dari kita. Jadi Pak, kita ini milik Allah.
harta kita, jabatan kita, diri kita, nyawa kita, bahkan dunia seisinya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diambil dari diri kita itulah milik Allah. Ibu kita meninggal dunia, ayah kita meninggal dunia, saudara kita meninggal dunia, istri kita meninggal dunia. Bahkan diri kita adalah milik Allah. Makanya Allah mengatakan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Dan miliknya apa yang diberikan kepada manusia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu punya batasan. Terkadang orang itu miskin, mungkin fakir beberapa tahun, tiba-tiba jadi orang kaya. Ada orang yang memiliki jabatan yang tinggi 10 tahun, 15 tahun, tiba-tiba enggak punya lagi jabatan. Ada orang yang usianya sekian, semuanya sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Semuanya ada batas waktunya. Faltahtasib wal tasbir. Maka hendaknya engkau mengharapkan pahala dari Allah dari musibah yang sedang menimpamu ini, dan hendaknya engkau bersabar dalam menerima kenyataan dari musibah tersebut. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melayat, ya. Ini biasakan ini Pak, doa-doa seperti ini. Jangan hanya sekedar kita hadir tanpa kita berikan doa, mengucapkan doa di hadapan keluarga si mayit. Ana ulang Pak, ya. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltahtasib wal tasbir. Itu doanya. Dan ini tolong dihafal nanti Pak, ya. Dan ini merupakan perkara yang biasa kita lakukan. Ada orang-orang meninggal dunia di sekitar kita, dianjurkan untuk membaca doa seperti ini. Kemudian yang ketiga, apakah boleh wanita itu menjenguk laki-laki yang sedang sakit, yaitu laki-laki ajnabi? Dan sebaliknya, apakah boleh laki-laki itu menjenguk wanita ajnabi yang sedang sakit? Baik. Di sini dikatakan, yajuzu lin-nisa'i iyadatur rijal walau kanu ajanib. Diperbolehkan bagi para laki-laki itu untuk menjenguk atau mengunjungi wanita ajnabi yang sedang sakit. Ini artinya sama kaum muslimin, ya. Walakinna dzalika masyrutun, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Bi amnil fitnah. Yang pertama harus aman dari fitnah. Yang kedua at-tasattur, ya. Harus ada hijab yang membatasi antara wanita yang sedang sakit atau laki-laki yang sedang sakit tersebut. Kemudian yang ketiga, wantifaul khulwah, yaitu tidak boleh adanya campur baur antara si laki-laki ini dengan wanita tersebut. Ini diantara syarat-syaratnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, wu'ika Abu Bakrin wa Bilal radhiyallahu anhuma. Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, maka Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal bin Rabah, mereka berdua mengeluh akan penyakit yang ada pada tubuh mereka. Qalat, lalu Aisyah mengatakan, fadakhaltu alaihima, maka aku pun masuk kepada keduanya. Qultu ya abati kaifa tajiduka. Lalu Aisyah bertanya kepada ayahnya yang pertama, wahai bapakku, bagaimana aku mendapatimu? Artinya bagaimana kondisi dan keadaanmu wahai ayahku. Kemudian juga, wa ya Bilal kaifa tajiduka, dan engkau wahai Bilal bagaimana keadaanmu? Ini ikhwati fillah, sangat dianjurkan bagi kita ini. Ketika pergi mengunjungi saudara kita yang sakit, ditanyakan.
ditanyakan bagaimana kondisinya. Karena dengan kita bertanya tentang kondisinya, setidaknya akan menghadirkan rasa bahagia di dalam hatinya. Makanya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan di antara keutamaan mengunjungi orang yang sedang sakit itu adalah akan memperbaiki kondisi hati orang yang sedang sakit. Kemudian yang kedua, akan ada hajat-hajat yang dipenuhi oleh orang yang datang mengunjunginya. Mungkin saudaranya membawa uang, atau mungkin saudaranya membawa makanan dan seterusnya. Kemudian di antara manfaat yang lain adalah untuk mengingatkan kepada si mayit ini, untuk mengingatkan kepada orang yang sakit ini, seandainya dengan penyakitnya ini menyebabkan kematiannya, maka menjadikan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhwati fillah, kaitan dengan keutamaan daripada mengunjungi orang yang sakit. Kemudian di poin yang ketiga ini, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, ini di antara dalil yang membolehkan laki-laki menjenguk wanita ajnabi ketika dia sakit dengan syarat, yaitu ini tadi. Yang pertama, apa Pak? Ada hijab. Tidak boleh ada fitnah di sini. Kemudian juga tidak boleh ada khulwah, berdua-duaan antara yang menjenguk dengan orang yang sedang sakit. Kemudian yang keempat, iyadatul musyrik, mengunjungi orang musyrik yang sedang sakit. Apakah boleh? Atau ada teman kerja kita, mungkin dia orang Nasrani, atau orang Hindu, apakah boleh mengunjunginya ketika sakit? Para ulama khilaf dalam masalah ini. Kurang lebih ada dua pendapat mereka. Pendapat yang pertama adalah kebanyakan ahlul ilmi itu membenci daripada menjenguk orang kafir yang sedang sakit. Kenapa alasannya? Alasannya adalah dengan menjenguk orang kafir yang sedang sakit ini, seakan-akan kita memberikan pemuliaan kepada mereka. Ini yang alasan yang pertama, illatnya. Yang kedua, sebagian ulama yang lain mereka mengatakan diperbolehkan bagi seseorang itu untuk menjenguk orang musyrik yang sedang sakit dengan tujuan untuk mendakwahkan Islam kepada mereka. Apabila dengan penyakitnya ini mengantarkan dia kepada kematian. Sebagaimana kisah seorang anak muda dari kalangan Yahudi yang membantu Nabi SAW, ini yakhdumun Nabi. Beliau menjadi pelayannya Nabi SAW. Ketika datang kepada Rasulullah kabar bahwasanya laki-laki ini sedang sakit, maka Rasulullah mendatangi rumahnya. Kemudian duduk di kepalanya. Duduk tepat di kepalanya. Kemudian Nabi SAW menawarkan Islam kepada laki-laki ini. Kemudian laki-laki ini melihat kepada bapaknya, dan bapaknya memberikan isyarat menyetujui dia ini untuk masuk Islam. Kemudian dia pun masuk Islam. Setelah itu Nabi SAW keluar, lalu Nabi mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Maka dari dua pendapat ini, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, bila tujuannya yang pertama menziarahinya hanyalah sekedar untuk mengunjungi, untuk memberikan kebahagiaan dan seterusnya, tanpa disertai dengan dakwah, mengajak kepada Islam, maka ini dilarang. Mungkin antum punya relasi orang Kristen, teman kerja, tidak dianjurkan untuk menjenguk mereka kalau tujuannya bukan untuk menyampaikan agama, kalau tujuannya bukan dalam mendakwakan Islam. Tapi kalau tujuannya untuk mendakwakan Islam, maka sangat dianjurkan. Contoh yang lain, paman Nabi SAW, yaitu Abu Talib. Ketika Abu Talib ini berada dalam ambang kematiannya, pintu kematiannya, maka dihadiri oleh Nabi SAW. Tujuannya apa? Untuk mendakwakan Islam kepada pamannya ini.
tapi ternyata pamannya mati dalam keadaan kafir, maka Nabi SAW tidak ikut menguburkannya. Tapi siapa yang diutus oleh Nabi menguburkan Abu Thalib ini? Yaitu anaknya sendiri, Ali radhiyallahu anhu. Lalu Nabi mengatakan kepada Ali, wahai Ali, kamu pergi kuburkan ayahmu. Dari dalil ini juga memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwasanya bila orang tersebut punya bapak kafir ataupun ibunya kafir meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka diperbolehkan bagi dia untuk menguburkan ayahnya atau ibunya. Ini Pak, ini fikihnya di situ. Kalau dia punya hubungan kerabat yang paling dekat seperti ayah dengan ibu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, waktu iyadatil marid. Kapan dianjurkan bagi seseorang untuk mengunjungi saudaranya yang sedang sakit? Ya. Saya bacakan sebuah athar. Yang terdapat dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Dikatakan bahwasanya fulan marid, fulan dalam keadaan sakit. Wa kana 'inda irtifa'in nahari fi shaif. Pada saat itu ini lagi panas-panasnya matahari di musim panas. Faqala laisa hadza waqtu iyadatin. Bukan ini waktu yang tepat untuk menziarahi atau mengunjungi orang yang sakit. Kemudian pada athar yang lain berkata Al-Imam Al-Marwazi rahimahullahu taala, "Uttu ma'a Abi Abdullah maridun bil lail." Aku pernah mengunjungi bersama ayahku yaitu Abdullah. Wallahu alam, Abdullah di sini Abdullah yang mana yang dimaksud? Apakah Abdullah di sini adalah sahabat Nabi atau tabi'in? Beliau mengatakan, aku mengunjungi bersama ayahku yaitu Abdullah yang sedang sakit di malam hari. Wa kana fi syahri Ramadan, dan hal ini terjadi pada bulan Ramadan. Maka beliau mengatakan fi syahri Ramadan yu'adu bil lail, pada bulan Ramadan dianjurkan untuk mengunjungi orang yang sakit itu di malam hari. Ini waktu yang dianjurkan untuk mengunjungi orang yang sakit. Dianjurkan mungkin kita kabari kapan kita harus pergi untuk mengunjungi. Ini di antara adab, Pak. Tidak semestinya orang itu ketika ada keinginannya untuk mengunjungi saudaranya langsung pergi ke rumahnya. Mungkin orangnya sedang istirahat atau mungkin sedang tidak mau diganggu dan seterusnya. Jadi ini di antara fikihnya, Pak. Seseorang ingin mengunjungi saudaranya yang sedang sakit, ditelepon dulu, dikabari dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ke-6, at-takhfif 'inda iyadatil marid, yaitu meringankan ketika pergi mengunjungi orang yang sakit. Artinya tidak lama-lama. Karena ada orang itu ketika dia sakit tidak suka ada tamu itu yang berlama-lama mengunjunginya. Ini di antara perkara yang harus kita fahami, Pak. Ya. Tidak boleh ini karena kita mungkin sahabat lamanya atau apalah gitu. Lalu kita duduk di sampingnya dengan lama-lama dalam waktu yang lama. Ini di antara adab yang kurang baik yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian selanjutnya, yang ke-6, di antara adab yang dilakukan oleh orang ketika dia mengunjungi saudaranya yang sakit adalah at-tanfis fi ajalihi, yaitu memberikan motivasi atau memberikan semangat kepada orang yang sedang sakit tersebut. Jangan ada orang dia ketika mengunjungi saudara yang sakit, mungkin dia dengan penyakitnya DBD atau malaria atau tipes dan yang lain sebagainya. Lalu tiba-tiba dia mengatakan kepada saudara yang sedang sakit, oh ini penyakit seperti ini, ada orang mati dengan sebab penyakit seperti ini. Dia memberikan apa istilahnya rasa takut kepada saudaranya. Udah tahu saudaranya ini sedang sakit, dikasih lagi kabar buruk seperti itu. Nah, kalau udah kena stroke jarang orang selamat. Dikasih bahasa-bahasa yang membuat orang itu pesimis.
Jadi ini yang mesti dilakukan oleh seseorang. Jangan dia itu karena semangat kemudian memberikan kabar kepada saudara yang sakit tersebut dengan menyebutkan bahwa penyakit ini jarang orang yang selamat dan seterusnya. Ini jauhi ucapan-ucapan seperti itu. Karena ketika seseorang itu menjenguk saudara yang sedang sakit, maka apa yang diucapkan oleh orang yang menjenguk itu akan diaminkan oleh para malaikat. Ya. Akan diaminkan oleh para malaikat. Maka hati-hati kita mengucapkan kalimat di hadapan orang yang sedang sakit. Makanya nanti kita akan bacakan apa saja hal-hal yang harus dilakukan atau apa saja doa yang harus diucapkan oleh orang-orang ketika menjenguk orang yang sakit. Naam. Baik. Ma yuqalu 'indal marid minad du'a wa nahwihi. Apa yang harus dibacakan di sisi orang yang sakit dari doa-doa dan wirid-wirid? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khairan." Apabila kalian menghadiri orang yang sedang sakit atau sedang menghadiri orang yang meninggal dunia, faqulu khaira, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena sesungguhnya para malaikat itu ikut mengaminkan apa yang sedang diucapkan oleh orang yang hadir di tempat tersebut. Nah, sekali lagi kita ulang, hati-hati kita mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung unsur keburukan di situ. Daumadeake daurawi iha dan seterusnya, misal. Daumadeake stoim pendiselamat. Bahasa-bahasa yang membuat seorang atau keluarganya itu merasa pesimis dan seterusnya. Baik. Faqalat, berkata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal Abu Salamah, maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, aku mengatakan wahai Rasulullah, inna Abu Salamah qad mata. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia. Lalu Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Apa doanya, Pak? Doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ummu Salamah. Ya. Allahumma gfirli walahu. Ya Allah, ampunilah diriku dan ampunilah Abu Salamah. Wa aqibni minhu aqbi hasanatan au uqba hasanatan. Wa aqibni minhu uqba hasanatan. Dan jadikanlah aku setelah meninggalnya menjadi orang yang baik atau dalam kondisi yang baik. Qalat, lalu Ummu Salamah mengatakan, fakultu, dia mengatakan, aku mengatakan, fa'aqabani Allahu min khair man huwa khairun li minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah meninggalnya Abu Salamah, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan yang terbaik dari Abu Salamah. Siapa yang terbaik dari Abu Salamah? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara doa yang lain, ketika seseorang mendapatkan musibah atau ketika ada keluarganya meninggal dunia, hendaknya dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini di antara doa yang diucapkan selain daripada doa yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian juga di antara doa yang mesti kita baca ketika mengunjungi orang yang sedang sakit, yang pertama doanya adalah la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa. Semoga dengan penyakitmu ini menjadikan Allah itu menghapus seluruh dosa dan kesalahan. Jadi fungsi dan tujuan serta hikmah daripada penyakit itu adalah dengan penyakit tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa hamba tersebut. Ini tujuan daripada dibacakan doa la ba'sa tahurun insyaallah.
Kemudian yang kedua, apa yang harus kita baca untuk orang yang sedang sakit? Di antara doa yang harus kita baca adalah Allahumma shfi fulanan. Allahumma shfi fulanan. Sebanyak berapa kali, Pak? Sebanyak 3 kali. Allahumma shfi Muhammadan. Misalnya orang yang sakit ini namanya Muhammad. Allahumma shfi Muhammadan. Allahumma shfi Muhammadan. Allahumma shfi Muhammadan. Itu di antara doa yang mesti kita baca. Ini semua ada dalilnya, tapi ana singkat saja, ringkas saja. Kemudian yang ketiga, di antara doa yang kita bacakan buat orang yang sedang sakit. Yang ketiga, As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. Saya ulang. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. Ini dibaca sebanyak 7 kali. Ya. Dibaca sebanyak 7 kali. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara doanya adalah Allahumma shfi abduka yanka'u laka aduwan aw yamshi ila shalah. Saya ulang. Allahumma shfi abduka yanka'u bihi aduwan aw yamshi bihi ila shalah. Artinya apa? Ya Allah, sembuhkanlah hambamu ini. Semoga setelah dia sembuh, dia bisa memerangi musuhnya, yaitu dari orang-orang kafir ketika berperang atau berjihad. Dan sembuhkanlah penyakitnya. Semoga setelah dia sembuh dari penyakit, dia bisa berjalan menuju masjid untuk melakukan sholat berjemaah. Ini kalau yang kita doakan kepada laki-laki yang sedang sakit. Ini diantara doanya. Kemudian selanjutnya, apa yang harus kita lakukan kepada orang yang sakit? Yaitu wad'ul yad 'alal marid. Meletakkan tangan kanan kita di atas tubuh orang yang sakit. Ini sangat dianjurkan sekali, Pak. Ya. Atau bisa antum pijat, ya. Antum pijit mana yang dirasa sakit dan seterusnya. Ini idkhalus surur, ini memasukkan rasa gembira kepada di dalam hati saudara kita, apalagi dia dalam kondisi sakit. Kemudian juga di antara perkara yang harus dilakukan adalah ruqyatul marid. Diruqyah orang yang sakit itu. Diruqyah. Kemudian apa saja isi ruqyahnya? Isi doa atau bacaan ruqyahnya. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahlihi nafatha alaihi bil muawwidzat." Ini perhatikan, Pak. Apabila salah seorang dari istrinya itu sakit, maka beliau meniupkan di atas tubuhnya sambil membacakan al-muawwidzat. Apa saja al-muawwidzat? Al-muawwidzat itu ada tiga surat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sambil ditiupkan ke tubuh orang yang sakit tersebut. Kemudian juga di antara doa yang kita baca untuk orang yang sakit, yaitu membaca surah ruqyah, suratul ruqyah. Apa itu suratul ruqyah? Suratul ruqyah itu adalah suratul Fatihah. Dibacakan suratul Fatihah. Boleh dibacakan sekali dan boleh dibacakan tujuh kali. Semuanya ini ada riwayatnya. Antum ambil air putih atau air yang dimasukkan di dalamnya daun bidara yang sudah ditumbuk, antum bacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kemudian setelah itu antum kasih minum orang yang sakit tersebut, penyakit apa saja. Karena surah Al-Fatihah ini adalah suratul ruqyah, yang dengan surat ini
ada beberapa sahabat dalam riwayat itu pernah bertemu dengan kepala suku, yang mana kepala suku ini tersengat oleh kalajengking. Lalu ada di antara sahabat ini yang meruqyah kepala suku ini dengan suratul Fatihah. Setelah diruqyah dengan suratul Fatihah, alhamdulillah sembuh. Setelah sembuh, maka mereka ini dikasih kambing. Subhanallah. Nah, dari hadis ini juga ada fikihnya. Pemahamannya adalah apabila seseorang itu meruqyah antum, kemudian dengan sebab ruqyah itu antum sembuh, maka kasih ganjarannya, kasih hadiahnya. Tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau antum ruqyah orang ternyata enggak sembuh-sembuh, kira-kira halal enggak uang itu antum ambil? Yang pertama, kalau itu wujud terima kasih dari orang yang sakit, tidak masalah. Kalau yang kedua, dengan ruqyah itu antum cari nafkah dengan ruqyah, ini tidak halal. Enggak boleh antum itu cari nafkah dengan cara ruqyah, enggak baik. Tapi kalau ada orang yang memberi antum karena dengan rasa ungkapan terima kasihnya kepada antum yang sudah meruqyah, enggak masalah diambil. Ini bagian dari hadiah yang boleh dimakan. Kemudian juga di antara doa juga yang harus kita baca untuk orang yang sakit, di antaranya adalah Adhibil ba's Rabbin nas Ishfi wa antas syafi La shifaa illa shifauka Shifaan la yugadiru saqaman. Ini mudah-mudahan nanti ada kita susun nanti ya, insyaallah doa ini yang sudah kita bacakan dari awal tadi. Atau mungkin ada di kumpulan buku doa dan wirid, di situ antum bisa dapatkan ya macam-macam doa atau bentuk-bentuk doa yang harus kita baca untuk orang yang sakit. Ini mungkin di antara yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan pembahasan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengangkat penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Dan semoga dengan penyakit-penyakit tersebut Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita, dan dengannya dituliskan bagi kita pahala, dan dengannya diangkat derajat-derajat kita. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.